Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Tukang Tutorial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tutorial bagaimana cara pasang lampu kolong yang terdapat di bawah dashboard mobil. Nah, buat kalian yang penasaran bagaimana caranya, langsung aja simak video ini sampai habis. Nah, di sini saya akan memperlihatkan dulu lampu kolong yang akan saya pasang nanti. Dan di sini kebetulan saya sudah order melalui Shopee dan di sini saya akan membukanya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan memperlihatkan lampu LED atau lampu kolong yang akan kita pasang nanti. Dimana ini adalah kabelnya. Dan ini kabelnya berbentuk USB. Dan di sini terdapat 4 lampu LED ya, teman-teman. Dan ini adalah modul RGB-nya. Dan ini ada barcode, jadi nanti kalian bisa download aplikasinya di Play Store. Dan sekarang coba kita akan melihat kabelnya. Di sini kabelnya cukup panjang sekali ya, teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman bisa memperhatikan, di sini terdapat 4 buah kabel. Nah, ini ya, ada 4 buah kabel, di mana 4 buah kabel ini dia masuk menjadi satu di dalam kotak modulnya. Nah, ini ada 4 kabel. 4 kabel ini langsung masuk menjadi satu di kotak modul RGB-nya, dan ini adalah soketnya, dimana nanti kita akan mencolokkan langsung soketnya ke dalam kotak modul ini. Jadi nanti kalian bisa merubah-rubah warna lampu menggunakan HP. Oke, di sini saya akan memperlihatkan dahulu di mana tempat yang akan kita pasang nanti. Dan yang pertama nanti kita akan pasang di bagian baris depan, di mana nanti kita akan menempelkan lampunya di bawah dashboard. Baik itu di dashboard sebelah kiri bagian penumpang ataupun di dashboard bagian kanan di tempat pengemudi. Dan nanti kita akan pasang di bagian dashboard kiri dan akan kita pasang di dashboard sebelah kanan. Lalu untuk baris kedua kita akan lihat juga. Nah, nanti kita akan pasangkan lampu kolong juga di bagian baris kedua atau di baris tengah seperti ini. Dimana nanti kita akan pasang lampunya di sebelah kiri dan di bawah kursi penumpang sebelah kiri. Lalu untuk di sebelah kanan kita akan pasang di bawah kursi pengemudi. Oke, langsung kita ambil aja untuk lampu LED-nya. Jadi di sini langkah pertama kita akan pasangkan terlebih dahulu lampu kolongnya di bagian baris depan. Dan ini adalah lampu LED-nya. Dan sekarang coba kita akan membuka dulu untuk pengikat kabelnya, dan kita akan lihat seberapa panjangkah kabel tersebut. Nah, jadi seperti yang teman-teman perhatikan, ini kabelnya cukup panjang sekali ya, teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan, ternyata untuk lampu LED-nya terbagi dua jenis ya, teman-teman. Ada lampu LED yang kabel pendek. Nah, ini adalah lampu yang kabel pendek, di mana untuk lampu LED yang kabel pendek ini akan kita pasangkan di baris depan. Kita akan pasangkan kedua lampu ini di bagian dashboard depan ya, teman-teman. Lalu untuk lampu LED yang kabel panjang, nah ini saya akan ambil dulu. Nah, untuk lampu LED yang panjang ini kita akan pasang di baris kedua atau di bagian baris tengah di kursi kiri dan kursi kanan ya. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi. Jadi di sini langsung akan kita eksekusi. Dan di sini saya akan mengambil terlebih dahulu untuk lampu LED yang kabel pendek. Nah, ini untuk kabel pendeknya kita akan pasangkan di bagian dashboard depan. Dan di sini saya akan memasangkan lampu LED untuk di sebelah dashboard kiri terlebih dahulu. Ini kita kelentek dulu untuk lapisan double tipnya. Setelah double tipnya kita kelentek, langsung kita pasangkan atau kita langsung tempelkan aja di bagian dashboard sebelah kiri seperti ini ya, teman-teman. Caranya cukup mudah sekali, kalian tinggal lepaskan aja lalu kalian tempelkan seperti ini. Jika sudah, sekarang saya akan bergeser ke bagian kursi pengemudi. Nah, ini untuk lampu LED-nya, ini kita akan pasang di bagian bawah setir di situ ya. Dan di sini kita akan kelentek terlebih dahulu untuk lapisan double tipnya. Jika sudah, langsung kita akan tempelkan aja lampu LED ini di bagian bawah dashboard atau di bagian bawah setir. Caranya kalian cukup tempelkan aja seperti ini lalu ditekan-tekan agar merekat lebih kuat. Oke, sekarang kita akan bergeser di bagian baris tengah, dimana ini kalian tinggal tarik aja untuk kabel lampu LED yang panjang. Nah, tadi kan lampunya ada dua jenis, ada lampu kabel pendek dan lampu kabel panjang. Untuk baris tengah kita menggunakan lampu yang kabel panjang. Jadi lampunya ini akan kita tempelkan di kursi pengemudi dan di kursi penumpang.
Oke, langsung kita eksekusi aja. Di sini kita kelentek terlebih dahulu untuk lapisan double tipnya. Jika sudah, langsung kita tempelkan aja untuk lampu LED yang pertama. Kita tempelkan di bagian kursi kiri atau di kursi penumpang sebelah kiri seperti ini ya teman-teman. Kalian tempelkan aja di bagian bawah kursi, lalu kalian tekan-tekan seperti ini. Setelah itu kita akan menempelkan lampu LED yang kedua, di mana lampu ini kita akan tempelkan di bagian kursi sebelah pengemudi atau di kursi sebelah kanan. Oke, langsung kita tempelkan aja di bawah kursi situ. Nah, untuk caranya juga sama, kalian paskan terlebih dahulu di bagian tengah. Jika sudah pas, kalian tekan-tekan aja seperti ini. Sangat mudah sekali. Nah, ini untuk kedua lampunya sudah terpasang ya teman-teman. Mantap. Oke, sekarang kita akan lihat kembali untuk kotak modulnya. Nah, seperti ini ya bentuk kotak modulnya, dan ini adalah kabelnya, di mana ujung kabelnya dia berbentuk USB, dan kita akan colokkan di bagian port USB di sana. Dan ini kita akan lepas dulu untuk pengikatnya. Nah, jadi untuk ujung kabel USB ini langsung kita colokkan aja di bagian port USB di dekat konsol box seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini udah terpasang. Lalu untuk kotak modulnya ini kita selipkan aja di bagian pinggir kursi jok seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita selipkan aja di bagian samping kursi jok. Jadi lampu kolongnya nanti dia akan menyala ketika mesin mobil dihidupkan, karena dia mengikuti arus listrik dari port USB. Nah, untuk kabel di bawah dashboard ini agar terlihat lebih rapi, kalian bisa selipkan aja atau kalian bisa masukkan aja di bagian cover persneling seperti ini. Oke teman-teman, jadi di sini untuk lampu kolong sebelah kiri dan sebelah kanan sudah terpasang semua. Kemudian kita tinggal colokkan aja kabel USB-nya ke port USB yang ada di bawah konsol box. Dan kita lihat untuk lampu kolongnya sudah berhasil menyala. Jadi lampu kolong ini memiliki varian warna yang cukup banyak. Dan sekarang saya akan coba untuk merubah warnanya menggunakan HP. Apakah bisa? Oke, kita coba dulu ya teman-teman. Di sini saya akan merubah warnanya ke hijau. Oke, lalu kemudian saya akan merubah ke warna biru. Kemudian ke biru muda. Lalu kita coba ke warna merah seperti ini. Dan berhasil ya. Dan ini akan saya coba untuk mode RGB-nya. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ini adalah mode RGB, di mana warna lampunya bisa berubah-ubah sendiri. Lalu kemudian ini adalah lampu bagian baris tengah. Nah, ini teman-teman bisa memperhatikan ya, untuk lampu di bagian baris tengah juga sudah menyala dengan normal. Sama halnya seperti tadi, kita akan tes lagi menggunakan HP, apakah bisa? Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan ya, untuk merubah warna bisa menggunakan HP juga. Lalu di sini kita akan melihat untuk mode RGB-nya. Nah, jadi seperti ini dia ya teman-teman untuk mode RGB-nya. Jadi nanti lampu kolongnya dia bisa berubah-ubah warnanya dengan secara otomatis. Berikut ini adalah hasilnya, di mana untuk lampu kolong bagian depan dan lampu kolong di bagian baris tengah semuanya menyala dengan normal. Dan ini untuk warnanya dia seirama ya teman-teman. Jika di depan warnanya hijau, maka yang di belakang juga warnanya hijau. Jadi dia seirama. Nah, kalau semuanya sudah selesai, langsung kita pasangkan kembali untuk karpet mobil. Nah, ini kita akan pasangkan karpetnya. Dan untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi dia terlihat rapi sekali. Jadi untuk kabel lampu kolongnya akan tertutupi oleh karpet mobil seperti ini. Dan ini adalah penampakan lampu kolong di bagian baris depan. Nah, jadi seperti ini dia hasilnya. Lalu kemudian ini adalah hasil dari lampu kolong di bagian baris tengah. Nah, jadi seperti ini untuk lampunya semuanya sudah menyala dengan normal. Oh ya, untuk lampu ini sama sekali tidak menyilaukan mata ya teman-teman. Jadi ketika lampu ini menyala, dia tidak membuat mata kita silau saat berkendara. Jadi insya Allah aman-aman aja. Dan ini adalah penampakan lampu kolong ketika saya sedang mengemudi. Nah, jadi seperti ini dia. Ini saya lagi mengemudi ya teman-teman. Dan ini adalah hasil lampu kolongnya. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua? Apakah kalian berminat pasang? Oke teman-teman, cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Nah, buat kalian yang suka video tutorial seperti ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara, jika kalian suka video ini, tekan tombol like-nya.
Dan buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan dengan video tutorial lainnya dari saya. Saya pamit dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.